Halo Gemini, Gemini, ini adalah pembacaan kalian untuk asmara di tanggal 20 sampai 31 Mei 2020. Namun perlu mari ingatkan, ini general reading, energi kolektif sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian Gemini saja. Dan tidak tertutup kemungkinan energinya vice versa terbolak-balik, so tolong bijaksana menyikapi pembacaan ini. Untuk yang baru pertama kali singgah, selamat datang. Silahkan tautkan jiwa kamu ke saya dengan cara klik tulisan subscribe yang ada di sudut kanan bawah video agar energi kamu kuat tersampaikan dan akhirnya terbaca oleh saya. Baik, langsung saja kita mulai situasi asmara kamu Gemini adalah di situ ada Six of Swords ya, tapi dia energinya terbalik. Oke, saya akan tarik energi dari kamunya sendiri di 6 pedang terbalik ini. Oke, ada di sana 8 kayu, ada 10 pedang. Oke, dan kemudian saya akan tarik energi dari pasangan kamu sendiri ya, Gemini, Gemini. Oke, ya. Jadi Gemini, kamu sedang dealing dengan mereka dari Sun, Moon, Rising, Venus, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, Pisces, Scorpio, Cancer, Sagittarius, Leo, dan Aries. Ini energi Leo sangat kencang sekali ya. Baik, ini ngejar, oke. Kemudian ini, tunggu ya, ini kenapa? Oke, nah tunggu dulu, apakah ini dengan orang lain? Tunggu ya. Lah, jadi begini, ada seseorang yang kamu kejar gitu ya. Ini bukan orang yang baru juga, barangkali tidak juga ya. Ini orang yang sudah lumayan lama kamu kenal, entahlah ini juga memang pasangan kamu gitu ya. Nah, ada seseorang yang kamu tuntut kesiapannya untuk punya satu hubungan dengan kamu gitu ya. Entahlah orang ini yang pernah menyakiti hati kamu sehingga kamu menuntut lebih perlakuan dia ke kamu gitu ya. Tapi kamu ini meminta perhatian ini saya rasa cukup berlebihan. Cukup berlebihan kamu, atau begini, kamu menjadikan orang ini pelarian, boleh jadi demikian. Kamu patah hati dengan orang lain, kamu kecewa dengan orang lain sehingga kamu kemudian kamu bertemu dengan orang ini, jadi kamu pikir ya udahlah dengan orang ini saja, tapi kelihatan sangat ngoyo sekali. Apapun skenarionya, kamu dalam posisi belakangan ini di situasi batin yang tidak tenang, di situasi batin yang sangat-sangat kacau, entah perlakuan dari orang ini sehingga bikin kamu kacau, atau memang seseorang di luar sana yang tidak terlibat, seseorang di luar sana ya yang mengecewakan kamu. Intinya energi kamu coba naik agak sedikit berantakan ya, agak sedikit berantakan di sini. Jadi ngotot maksanya itu kelihatan sekali. Apalagi kalau misalnya kita ini punya satu apalagi jika ini adalah pembacaan untuk pasangan sah kamu, misalnya suami kamu, istri kamu, atau seorang yang akan tunangan sama kamu, tiba-tiba dia mengecewakan kamu ya, dan di situ kamu nih gimana sih, kamu harus tinggalin yang di sana. Misalnya dia ketahuan selingkuh ya, ini ecek-eceknya aja ya. Ini pura-puranya saja saya berdrama dengan diri saya sendiri. Dia bikin kamu kecewa, mungkin dia selingkuh atau dia tidak jelas kelihatannya di mata kamu gitu ya.
ini orang kok nggak serius gitu. Jadi kamu maksa, gimana sih kalau udah jadi pasangan, kalau mau menikah sama saya, atau kalau jadi istri tuh gini, kalau jadi suami tuh mestinya gini lah gitu ya. Tapi intinya memang mungkin momen kemarin itu kalau saya lihat sih, jika ini adalah pembacaan untuk pasangan kamu, dia memang tidak menunjukkan keseriusannya, dia lebih banyak ke dirinya sendiri ya. Jadi dia apa-apa tuh untuk dirinya gitu ya, misalnya main game, selama ini kerja, terus pulang ke rumah tuh main game saja lah. Kamunya bilang, apa sih gunanya saya punya suami atau saya punya istri gitu ya, kalau misalnya istrinya itu asik ke yang lihat belanja Shopee saja gitu ya. Jadi pokoknya ada tuntutan-tuntutan dari kamu yang menurut kamu ini adalah kewajiban dia, dan dia selama ini tidak melakukan itu sehingga kamu kesel. Nah, atau skenario keduanya seperti saya sampaikan di awal, kamu tersakiti dari orang lain sehingga kemudian ini orang yang kebetulan sudah dekat atau baru dekat sama kamu, jadi kamu maksakan, tanda kutip ya, tanda kutip, kamu sedikit memaksakan supaya cepat-cepat punya hubungan dengan kamu gitu ya. Lah, orang ini kalau saya lihat sebenarnya kalau untuk bercerita tentang rasa, kamu nih bikin dia tidak nyaman. Kamu nih bikin dia tidak nyaman kalau di dalam hati. Namun mungkin supaya suasana menjadi kondusif, kamu nih tidak asik ribut aja gitu ya, terutama untuk suami gitu ya, atau terutama ini adalah istri kamu atau pacar kamu gitu ya, pacarnya udah agak serius gitu. Akhirnya dia oke, pura-pura. Oh, bukan pura-pura sih, itu terlalu kejam ya kalau dibilang pura-pura. Oke, dia kemudian akan perlahan mencoba menenangkan dirimu gitu ya, atau mencoba untuk mencintai kamu, atau mencoba untuk memberikan apa yang kamu mau lah gitu ya. Kalau untuk perbuatan nyatanya mungkin masih belum. Misalnya gini, apa sih ini si papi ini kalau pulang ke rumah itu gini gitu dan segala macam lah. Beliau tuh yang masih dalam posisi, Bo ya tenang lo bebek gitu. Ya, yang masih model seperti itu dia. Kalau untuk tindakan, oke lah saya akan berubah, saya akan membantu ini dan itu masih agak sedikit rendah energinya. Pokoknya gimana biar kamu tenang aja lah dulu gitu ya. Atau mungkin seseorang yang kayak PHP sama kamu lah, ini skenario yang lainnya. Soalnya ini general, jadi namanya general ya, umum gitu ya, jadi banyak kasus. Namanya juga ini satu kartu di dalam situasi yang berbeda-beda, itu dia beda artinya gitu ya. Itu pemahaman saya, dan belum tentu pemahaman saya ini juga dipakai oleh tarot reader lain, belum tentu ya. Tapi izinkan saya berbagi apa yang saya imani gitu. Baik, nah jadi kemudian jika orang ini PHP sama kamu, janji mulu, habis itu kamu tuntut, akhirnya dia yang datang lagi ke kamu, ya nenangin kamu lah dulu gitu ya. Belum ada tindakan-tindakan nyata, tapi udah yang bikin kamu damai dulu lah, biar orang ini jangan ribut dulu gitu ya. Lah gitu ya. Pokoknya dia yang bikin kamu sedikit emosi kamu mereda, tapi kayaknya upaya dia ini agak masih belum puas, kamunya masih belum puas ya. Apa yang dilakukannya ke kamu ini masih belum bikin kamu tenang, nyaman, damai, dan bahkan kamu berpikir ini hubungan nggak ada solid-solidnya ya, ini hubungan kok hanya seolah-olah aku saja yang mempertahankannya, kok aku saja yang banyak berupaya gitu, ini pondasinya tidak kuat lah. Kamu sudah mulai ngerasa gitu ya, kamu udah ngerasa gitu. Jadi kalau kamu mengamati yang ini kan harusnya satu hubungan, ini kan kerjasama dua orang ya gitu, sehingga boleh jadi kamu juga akhirnya cuek. Kalau ini di rumah tangga ini keliru. Kalau di rumah tangga akhirnya kamu cuek ke rumah misalnya gitu ya, misalnya istri kamu tuh
tanda kutip tidak becus di mata kamu, kemudian kamu malas pulang ke rumah, atau bahkan kamu nih ya udah nggak usah dibelanjain, itu jangan juga gitu ya, terutama kalau sudah ada anak-anak gitu ya. Jadi biarkan dia melakukan apapun, ini untuk rumah tangga, biarkan dia melakukan apapun sakarep-karepnya, tapi jangan turunkan kualitas diri kamu ya. Tetap kerjakan tugas dan tanggung jawab kamu sebagaimana layaknya seorang suami atau seorang istri gitu ya. Kalau misalnya masih memang pacar-pacaran, kalau kamu rasa ini orang memang nyakitin kamu, ya ditinggalkan gitu lah. Ya, kalau kita menuntut orang berubah itu ibaratnya hampir sia-sia gitu ya. Hampir sia-sia. Orang akan berubah ketika dia mau berubah. Kalau kita pikirkan, dulu aku bisa kok merubah si Anu. Oh, itu bukan karena kamu hanya men-trigger dia gitu ya. Atau si Anu tuh bisa berubah karena si Anu. Oh, itu bukan karena, itu memang benar-benar niatan si pelaku itu gitu loh. Orang yang menasehatin itu hanya sebagai triggernya aja. Urusan mau berubah enggak berubah itu dikembalikan kepada itu tadi, si orangnya gitu ya. Apapun yang terjadi dalam hubungan kalian, do your best. Jadilah kualitas diri yang terbaik. Enggak usah balas-balas gitu. Misalnya dia selingkuh, oke, aku juga bisa selingkuh kok. Itu konyol. Lantas apa bedanya kita dengan dia? Kita komplain dia selingkuh. Lah tapi kita juga melakukan hal yang sama, kurang lebih hal yang sama. Lah berarti kan kita juga pantas untuk menjadi pasangan dia. Orang yang tidak bagus kualitas ketemu sama orang yang tidak bagus kualitas. Nah ibaratnya gitu ya. Ibaratnya gitu, maaf kalau saya ngomongnya kasar gitu. Nah tapi kalau kita tetap ini menjaga kualitas kita gitu ya, ini pasangan yang sekarang dekat sama kita ini tidak jelas gitu, someday akan ditemukan dengan hal-hal yang baik lah. Tidak itu bentuk pasangan, tapi kehidupan setidaknya jauh lebih tenang, jauh lebih damai, tidak banyak masalah gitu ya. Oke lah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami, dan sampai berjumpa di reading saya yang berikutnya.